Udah bisa lihat share-nya ya? Oke. Ini manufacturing-nya. Ya. Ini bill of material-nya ya. Oke, saya buat satu lagi di sini. Ini untuk masa produknya. Oke, sambil saya kasih lihat ini nih. Oke, bisa lihat screen saya ya? Tes? Ya, Bisa. bisa. Bisa ya. Oke. Ini ada contoh functional requirement dokumen untuk purchase order yang punyanya Creative Solution. Jadi ini ada assist-nya. Jadi di sini kita catat screenshot beserta tombol dan step-stepnya. Dan nanti kalau misalnya ada contoh yang ada custom-nya itu adalah di sini nih. Bentar. Ini nih. Pembuatan PO berdasarkan tipe pembelian. Di sini ada penambahan field, di sini ada penambahan field nih selection-nya. Nah, ini tuh kita buat nanti biar pada saat kita kasih ke orang technical, pada saat dia konfigurasi, dia kalau melihat di sini ini ada nggak ada tambahan field, berarti kalau fieldnya nggak ada di order dia harus tambahkan. Ada selection-nya di sini gitu. Nah, ini juga ada penambahan kalau revisi, kita buatkan field tambahan lagi. Ini step-step skenario juga dibuatin di sini juga semua. Ini kurang lebih contohnya seperti inilah, kurang lebih. Contohnya seperti ini. Kita ada lagi yang lain sebenarnya gitu. Cuman kurang lebih contohnya seperti ini. Apakah untuk yang add-on MRAP ini kita akan membuat seperti ini juga atau langsung aja kita buat lebih simpel gitu? Apa langsung dari sini gitu? Kalau aku bilang sih lebih baik terdokumentasi juga lah. Oke, saya contohkan sekarang ya. Sekarang saya contohkan ya. Oke, pertama ininya ya. Berarti pertama itu adalah di produknya ya. Contoh seperti ini kan ya. Produk, terus BOM-nya ya. Dan jurnalnya ya kalau nggak salah ya. Wah, ini saya nggak ada. Ini lagi. Jurnal entries-nya ya. Ini kebetulan saya nggak ada jurnalnya sini. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh lah ya. 13. 12 kayaknya ini. 13 ya. Hah? 13 ini. Ini 13? Kelihatan di accounting-nya. Oh, saya punya 13, saya punya 12. Ini 13, oh iya ini 13. Tampilannya beda. Oh, tampilannya beda ya? Ya, sedikit lah.
Nah, di accounting, di sini dia lebih lengkap. Kalau 13 ada journal sales. Oh, purchase, bank 12 nggak ada. interest. Ya, ya. Oh, sorry. Ini nih jurnalnya harusnya kita pakai yang ini nih. Ini kan yang persediaan ini kan. Interim ya. Mac nggak bisa kok copy paste. Kenapa? Mac itu nggak bisa screenshotnya di memori, mesti di file heran. Iya. Bisa kok. Bisa ya. Cuma mungkin karena saya nggak tahu aja kan. Pakai Snip sih, aplikasi lain. Snip. Control Shift Command 4. Tuh, iya, lebih panjang. Kalau Windows kan Control C. Control Shift Command 4. Ya ini Pak, yang saya juga Nah, cuma langsung dalam memori tapi dia. Oh, masuk ke memori. Iya. Control Shift Command 4. Coba. Jadi nggak usah diambil filenya. Ya, tapi hanya untuk itu dia butuh 4 jari ya, Control Shift Command 4. Jadi kita mulai dari sini gitu ya? Ya. Konfigurasinya maksudnya ini konfigurasi awalnya itu satu. Nah, kita mau dari product type atau apa? Ngambil itunya, jurnalnya gitu. Mungkin ini dulu, mungkin gambarannya dulu. Jadi background-nya dulu. Ada Boleh. keterbatasannya dari si Odo-nya untuk belum bisa mengantisipasi consumable yang langsung di jurnal gitu kan. Nanti detailnya biar apa bahasanya kita ngambil poin-poinnya aja ya. Nanti biar saya lengkapin. Keterbatasan Odo dalam menjurnal. Saya sih kurang sepakat langsung ke direct labor, tapi gini aja, dalam menjurnal biaya selain material gitu ya. Gimana kalau gitu? Nanti revisi lah ya, gampang lah ya. Ya. Contohnya lebar kan? Iya. Labor, machine, other FOH ya. Material atau produk maksudnya? Material. Ini yang nggak bisa, keterbatasan yang Selain material. Selain material. Tapi kategorinya produk kan, tipenya produk. Iya. Storable kan? Maksudnya. Storable, iya. Iya, tipenya storable. Enggak, kalau yang katanya mau consumable. Nah, ini kan baru background. Nah, habis itu kita baru goals-nya apa? Oh ya. Goals-nya baru kita maunya mau kayak gimana nih? Goals-nya menambahkan menambahkan item cost yang lain selain material ke dalam IOM
dan akan terjurnal langsung pada saat MO status dan ya. Itu langsung di-post-it atau enggak? Kenapa? Langsung post-it atau enggak? Tercipta jurnalnya pada saat statusnya dan gitu kan ya? Enggak, maksudnya langsung post-it atau masih unposted? Kalau yang di defaultnya begitu di post-it udah langsung terjurnal. Kalau belum di post-it belum terjurnal. Enggak, kalau post-it kan masih bisa, kalau unposted kan masih bisa direvisi misalkan, bisa Yap, yap. dihapus. Item cost selain material akan menambahkan cost inventory-nya ya. COGS. Menambahkan cost inventory. Ini belum sampai COGS, masih inventory, Oh, cost inventory valuation berdasarkan metodenya. AVG dan Vivo. Kalau standar cost kan nggak perlu dibahas kan? Standar cost kan nggak pakai gini-gini, nggak ada masalah kalau pakai standar cost kan? Sebenarnya perpetual. cuman AVG sama average sama Vivo aja kan ya? Standar pun harusnya masuk, Pak. Apa? Standar, oke. Yang standar pun Oke. SS-nya dulu ya. Ya, SS-nya dulu. Jadi gini kan, pertama kan yang standarnya kan produk material, akhirnya produk material tipenya storable product, baru create BOM. Ini BOM-nya. Ini BOM-nya.
kurang MO-nya ya. Baru buat MO gitu kan ya. View register. Ya, kurang lebih gini dulu ya. Ya. Ini kurang lebih kayak gini dulu kan ya. Coba. Background goals ini defaultnya. Kita create product, create BOM, create MO, baru tercipta jurnalnya di sini. Nah, sekarang dari sini kan tinggal di copy paste lagi ke bawah, terus ditambah-tambahin butuhnya apa gitu. Itu kan SS-nya to be-nya nanti dibuatin lagi nih, to be-nya tuh maunya kayak gimana gitu. Oh iya, ini asesnya baru ya. SS-nya. Nggak, yang munculin bahwa pada saat dia jadi jadi jurnal itu hanya menunjukkan yang hanya bisa yang untuk tipe storable saja, itu yang mana ya? Ini nih jurnalnya. Di sini muncul hanya persediaan saja. Apa harus saya bikin consumable kali ya? Biar bikin di Odo-nya consumable, jadi biar Ya, kelihatan perbedaannya. pakai 12 kali. Kita bikin DL ya, direct labor. Kita anggap direct labornya adalah 50.000. Counterpart-nya kita masukin hutang dulu.
Masukin hutang. Unitnya hour itu, Pak. Hour ya. Ini pakai average. Oke. Unitnya pakai hour. Oke, kita save. In the same apa sih ini? Float unit of measure. Must be the same kategori. Itu tadi duplikat. UOM Bapak beda tuh kayaknya, Pak. Time tuh, Hah? Pak, itu. Apa? Kayaknya kategori UOM Bapak ya? Kategorinya ya. Kategori UOM-nya. Ini kategorinya working time. Oke, Ini duplikat atau bikin baru Pak Kiki? Tadi. bikin baru. Oke, kita bikin dari sini aja langsung ya. Direct material. Direct labor. Consumable. Kita update cost-nya 50.000. Counterpart-nya taruh di hutang dulu sementara. Terus ini hour. Oke. Nah, sekarang kita bikin BOM. Kita create barang setengah jadi. Untuk membuat 5 barang setengah jadi, kita butuh produk 1, produk 2, direct labor. Ini butuh 6, butuh 7, ini butuh 1 jam. Save ini, do and consume. Sebentar, saya masuk ke location dulu supaya nggak two step ya. Karena kan kita kan cuma mau ini doang kan. Kita kan mau ngecek jurnalnya aja ya. Biar nggak lama. Biar nggak minta barang dulu ke ini. Wah, ada di pre-production masih ada lagi. Sebentar, saya selesaikan dulu. Oke, sekarang kita coba yang maunya. Barang setengah jadi ya tadi ya. Barang setengah jadi, pakai BOM yang consume, ini direct labor. Oke, kita mark as to do. Check availability. Produce. Nah, pada saat ini konsumnya 2 ya. Karena ternyata direncanakan 1 jam, ternyata dipakainya 2 jam labornya. Nggak bisa tuh. If you want to consume more than... Oh, karena ininya, saya pakai strict BOM-nya. Oke, kita mark as done. Nah, ini valuation-nya.
Sekarang kita lihat jurnalnya ya. Ini 15 ya, MO nomor 15. MO nomor 15. Hanya barangnya aja nih, lihat tuh. Iya. Ya kan? Hanya barangnya saja. 50.000. Lebarnya 50.000 tuh nggak keposting ke sini tuh. Jadi kalau dilihat di produk, barang setengah jadi costingnya berapa nih harganya? Oh, nggak ini nih. Ya karena settingan tadi nggak lengkap banget sih kayaknya ya. Kalau dari jurnal sih cuma barangnya aja nih, lebarnya nggak ke jurnal tuh. Iya kan itu as is kan? As is, iya. Itu di capture aja berarti. Capture aja ya. Ya. Halo Pak Kiki. Ya. Ya, masuk. Silakan lanjut. Pak Kiki punya versi 12 nggak Pak di lokal? Biar Ada. Bentar ya. atau saya aja yang share gimana ya? Bisa share kok. Saya berhenti nanti. Ini saya baru mau setup ininya sih. Ini 12 nih. Saya baru mau setup repositorinya. Oke. Yang tadi yang saya bilang di grup itu yang journal untuk consumable. Ya. Ini 12 nih. Oh, oke. 12. Atau enggak, Mau Togar yang share, saya stop ya. boleh Pak. Ya, oke Gar, masuk. Pak Bun. Mana? Cuma. Kemarin sih saya buatnya tesnya Express sih, maksudnya nggak pakai manufacturing. Tapi Oke. coba kita sekarang pakai manufacturing ya. Oke. Sama aja sih, kan metodenya sama di situ kan Pak. Iya, kalau kemarin itu saya ngetesnya itu pakai picking, jadi saya buat picking ke eksternal, dari stok ke eksternal gitu. Dia udah ngejurnal. Ini kita coba di MRP deh. Boleh. Pak Bunhin ada kan ya di sini ya? Ada. Ada. Langsung kita lihat di sini aja Pak ya. Siap. Labor consume. Oke. Harganya dikasih 10 itu ya? Iya, 10. Namanya yang gampang-gampang aja lah ya. Ya. Udah yang simpel aja. Oke. Kunci 1. RM1. Cost-nya nanti deh kita update.
Ini Bisa kalau belum automated masih bisa, Gar. Kalau udah itu di produk kategori masih manual. Coba dicek deh produk kategorinya. tadi ini pakai all juga soalnya. Oh juga ya. Awalnya sudah automated. Nah, coba dicek. Udah. Automatic, Oh, iya, tapi udah. ini standard price. Oke. Hmm. Iya, itu kan itu standar price mungkin. Cuma bingungnya kenapa yang FG ini nggak bisa langsung set di sini ya? Ntar set dulu. Kalau automated dia nggak bisa. Update cost, let's say ini 30 lah ya. Iya. Yang RM-nya bisa masuk soalnya tadi, Pak. Anehnya sih. Labor consume. Ini satuannya saya default ya. Iya. Nggak pakai. Oke. Tertentu. Terus kita buat ML2. Oke. Cek availability, Pak. Coba cek availability dulu. Bentar, kita update ini dulu, Pak. Stoknya belum ada ini. Iya. Yang labor jangan diupdate. Iya. Kita ada Oke, label kita produce satu. Dia langsung available kalau labor masih kan? Iya. Markas dan atau di Markas dan post ya. juga boleh. Post juga boleh sih. Oke, sekarang kita cek jurnalnya. Ini dia, ini yang kita cek lagi deh. Lupa ini. Jeleknya si Odo ini sih, dia nggak munculin produknya apa. Bisa ding, bisa. Sorry, bentar. Dari jurnal itu bisa. Jurnal item. Bisa kelihatan. Iya. Produk. Nah, ini dia. Jadi ini jurnal dari MO tadi. Jurnalnya, debitnya interim, ini nanti bisa kita ganti lah ya, konfigurasi di Iya. Bisa kita kategori. ganti. Iya. Valuation di kredit. Hmm. Interim pada valuation. Ini tinggal ganti akunnya aja nanti di kategori. Iya. Ya, gini sih. Nah, cuman ini belum ngetes sampai ke PO sih ini. Jadi gimana kalau kita nge-PO-in produk consumable, efeknya ke valuation jadi Jurnalnya aneh. seperti apa gitu. Ngejurnal juga Pak dia, tapi nggak masalah menurut saya. Iya, ngejurnal, cuman jadi aneh nggak? Jadi ke valuation kan bawahnya si Odo dia nggak nge-track valuation untuk si Consumable nggak langsung expensive. Ya. Nah, sementara kalau di 12 Justru itu Pak, justru valuation itu kan dia keuntungannya justru kita mau consumable itu di jurnal pada saat terima barang juga. Jadi seperti barang yang lain aja gitu. Jadi dia yang seperti Pak Nendi sampaikan juga bahwa kalau barang itu sudah dipakai di bulan yang sama, bill-nya baru datang belakangan, dia terbebankan sebetulnya bisa dibebankan di bulan yang sama. Sama dia dengan consumable dia ngejurnal, dia seperti storable sebetulnya jadinya. Itu jadi konsep storable. Cuman concern saya sih, Kalau di tapi tipe nanti consumable kan kita keuntungannya nggak usah ngecek lagi item kalau bagi sebagai si labor gitu, nggak usah ngecek availability. harusnya sih nggak ada sih ya, tapi ya nanti bisa kita tes ini ya lebih lanjut. Iya. Concern saya sebenarnya di sini, kalau dia storable product, kalau dia produk storable, valuation-nya itu kan dia ngambil dari, kalau di 12 dia ngambil dari jurnal sebenarnya Pak. Kalau kita buka di inventory valuation, nah ini sebenarnya ngambil dari jurnal. Kalau kita buka dalamnya, masih. Sorry, ini nggak pakai Vivo ya. Kalau standar itu standar. Diabaikan dulu deh, sementara diabaikan dulu.
Tadi concern saya itu kalau kita buka, kalau dia Vivo itu ada icon huruf I itu loh yang dari sini itu. Iya, Nah, betul. itu Iya, kalau iya, kita iya. klik, itu Keluar lari detail ke, jurnalnya. iya, lari ke jurnal item. Meskipun sebenarnya value ini itu dia nggak ngitung dari jurnal sih. Enggak. Dia ngitung dari ada value remaining kalau di script itu ada value remaining di produk itu ada value remaining gitu. Dia ngambil dari situ. Tapi anyway ya begitulah ininya hasil customnya. Oh, ini udah. Tadi terbentuk stok negatif ya Pak? Gimana? Stok si labor-nya ada rekodnya masih tampil nggak? Kalau di 12 kayaknya udah nggak ya? Kalau yang consumable. Kalau Harusnya nggak Pak, karena kan dia nggak Di modul inventory. Di modul inventory. ini kan? On hand-nya nggak ada ya? Iya, emang nggak ada on hand ya kalau consumable. Ya, consumable kan dia nggak ada. Betul. Berarti customer ini berlaku Nah, untuk itu semua sebetulnya dengan platform begini, itu maksudnya objektif saya sih stage ini cuma itu aja sih, Pak Togar. Dan kita udah masukin 2 sekaligus itu yang pada saat pembelian barang, dia ngejurnal juga sudah pasti. Karena ya akunnya mau diarahkan misalnya ke akun interim dulu juga nggak apa-apa. Nanti begitu dia dapat dapat bill-nya, invoice, kan kepotong lagi sama aja kan seperti storable. Jadi karena penggunaan consumable itu coba yang sekarang as is-nya Odoo dipakai di mana kalau Bapak? Kalau saya sih nggak kegunain tuh. Saya nggak pakai, Pak. Makanya nggak ada guna kan menurut saya. Saya cuma pakai service sama storable aja. Itu aja yang saya pakai. Karena yang consumable ini sebetulnya berangkat dari konsep zaman dulu lah, sebelum zaman komputer menurut saya. Dia daripada ribet ke data yang stok-stok yang gitu-gitu, ya dia nggak usah data deh gitu kan, langsung beli dianggap biayakan gitu kan. Cuma dengan sudah adanya powerful-nya ERP ini menurut saya hal itu bisa storable juga. Kalaupun dia nggak mau potong sedikit-sedikit, misalnya drum oli 1 drum gitu, dia beli, dia mau kasih ke produksi langsung 1 drum, ya dikeluarkan aja dari inventory 1 drum kan, nggak apa-apa. Jadi tinggal ambil dari sana. Kalau ATK Pak, ATK office supplies gitu, ATK storable juga Bapak masukin ya? Nggak apa-apa. Jadi kalau kan dia gini, secara prinsip waktu beli barang itu kan tetap harus ada kontrol penerimaan kan, walaupun barangnya tipenya apa gitu. Nggak langsung dibiayakan. Jadi kalau misalnya beli ATK, misalnya saya beli kertas A4 1 rim, dia bilang 75.000. Iya. Buka PO dong, ya Iya, kan? betul. PO 75.000 1 rim. Begitu barangnya nyampe, harusnya diterima oleh pihak penerima dulu. Artinya dalam arti gudang misalnya kan. Untuk memfasilitasi kontrol. Kalau enggak kan saya yang beli, saya yang minta bayar, saya yang bayarin gitu kan. Nggak lucu juga kamu saya. Nah, masuk ke gudang, pada saat gudang terima, kita bisa set langsung bahwa dia langsung dikeluarkan juga boleh kan gitu. Kita bisa konfigur di sistem seperti itu. Tapi kalaupun pihak yang mintanya misalnya bagian HRD, mana dong barangnya udah datang di gudang tuh, ambil. Nah, diambil. Pada saat itu kan dikeluarkan 1 rim terserah gitu kan, nggak usah dibagi 1 lembar lagi. Langsung 1 rim kasih dia. Nah, terbiayakan. Terbiayakannya gitu sih, Pak, kalau konsep apa terbiayakannya pakai stock adjustment? Enggak adjustment, dia begitu dikeluarkan dari gudang bisa dibiayakan kok. Pakai apa, Pak? Itu, Pak. Pakai apa? Pakai transfer. Keluarnya inventory transfer aja. Oh, berarti akun di kategorinya aja yang diubah, Pak ya? Iya, jadi di kategorinya misalnya ATK gitu kan, masuk ATK begitu di kategori itu barang-barang yang seperti mau dibiayakan langsung itu, begitu jadi masuk ke gudang, langsung di-expand, dia akan langsung transfer ke lokasi virtual apa begitu yang di akunnya disettingkan akun apa, jadi udah bisa. Cuma itu gunanya menurut saya. Kalau zaman dulu memang dia ribet kan, Pak, ngeluarin data satu gitu. Kalau sekarang kalaupun dia tidak mau data pun, saya beli 1 rim, saya tidak mau ambil 10-10, tapi langsung 1 rimnya diambil ke si bagian HRD itu, ya ambil aja langsung. Gitu. Dan nggak usah entry-entry, kita bisa buat otomatis dengan root, dia langsung begitu masuk gudang, dia terbit dokumen pengeluarannya. Nah, kalaupun dia perlu validasi, artinya orangnya ngambil baru divalidasi, kita bisa seperti itu, atau langsung full otomatis juga. Nggak usah di
manually validate gitu kan, langsung validasi sendiri kan bisa juga. Saya juga belum nemu sih Jadi kalau yang saya lihat kasus. consumable itu nggak ada fungsi. Kalau di Odoo sekarang itu kalau nggak digunakan sebagai labor ini, menurut saya nggak ada fungsi. Iya ya. Iya. Kecuali ada use case yang lain yang menurut saya harus pakai itu. So far sih saya belum bisa membayangkan itu gunanya di mana sebenarnya. Tapi sebenarnya Kita- Pak, kalau misalnya kita pakai consumable untuk langsung ngejurnal biaya juga sebenarnya bisa sih. Cuman kan kalau yang Pak Bunhin bilang tadi itu kita jadi nambah satu proses kan supaya Ya, jadi stok kita jadi biaya, langsung jadi biaya gitu. misalnya orang siapa Suaranya kecil, Pak. beli apa gitu kan. Halo? Mungkin kalau Ya, saya bisa nama gudang lah, ya kan, nggak ada kontrol gudang. Pokoknya beli, orang purchasing beliin, nanti vendornya nagih ya bayar gitu kan. Barangnya udah diterima apa belum, ya mereka aja yang tahu gitu kan. Pihak penerima, pihak yang minta aja gitu kan. Nggak ada cek lagi. Tapi kalau pakai storable, tetap ada satu step memang bertambah. Artinya gudang tetap dia terima. Supplier itu ngirimnya ke gudang walaupun itu barangnya ATK gitu kan. Tapi begitu dia terima sudah terbit dokumen pengeluarannya lagi. Nah, nanti petugasnya itu suruh ambil tuh yang mesin barangnya udah datang gitu. Kalau saya sih biasanya ke klien cek setupnya begitu. ini Togar lagi show apa, Gar? Oh enggak, sorry. Ini mau nge-push ininya. Mau ngebuatin reponya. Iya. Udah sih, demonya cuma gitu doang, Pak. Kayaknya nggak terlalu ribet juga kan Pak ya? Cuma ditambahin if-nya itu condition-nya diganti ya Pak? Iya, ternyata enggak. Awalnya saya pikir harus nambahin ini juga sih, Pak. Sempat saya buatin tipe baru untuk produknya, cuman setelah saya ubah, ternyata kalau kita pakai gitu, di MO-nya harus tambahin domain lagi, karena di MO itu hanya bisa milih produk-produk yang tipenya storable atau enggak consumable, nggak bisa selain itu. Makanya Service nggak bisa ya? Service nggak bisa, dan ini juga, kan tadinya udah udah saya buat ini nih, labor. Iya. Ini nggak jadi kepake. Jadinya balik lagi ke consumable. Malah ribet. Nah, satu lagi sebetulnya kalau mau di-adopt lagi adalah yang service ini, mungkin ada yang sudah buat kali Pak, kalau produk-produk service yang dibeli itu ada berita acara serah terima, enggak sih? Kalau di Odoo kan nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Pakai ini Pak, pakai Good Receive Pak. Service nggak masuk Pak, ke Good Receive. Di mana? Good Receive-nya di mana? Di purchase. Service Nggak ada. Kalau service mana ada Good Receive-nya Pak? Nggak ada. Nggak ada. Saya pernah bikin Langsung soal invoice dia. Iya, langsung ke invoice. Langsung invoice ya. Antara consumable atau kalau mau dilengkapin sebenarnya bisa dilengkapin itu Pak. Dia dibuatkan semacam picking dokumen, tetapi judulnya bukan Good Receipt, tapi mungkin ya service receipt gitu kan, artinya service completed atau apalah gitu. Saya sih perlu itu karena sebagai bagian dari kontrol. Kalau enggak susah juga ya. Dia nih saya ada SPK misalnya, servis AC. AC-nya udah diservis apa belum sih gitu kan? Masa mesti tanya, AC-nya udah diservis belum gitu kan? Oh, udah gitu. Cuma gitu doang kan. Tapi kalau misalnya didokumentasiin si petugas yang minta diserviskan AC-nya itu bisa, oh iya sudah terima nih gitu kan, seperti itu. Biasanya di Indonesia itu masih perlu. Di OCA ada itu Pak, tapi masih alpha dia di OCA. Mungkin itu bisa diwakili dengan invoice Pak. Jadi kalau udah ada invoice-nya berarti udah serah terima gitu. Kalau misalnya ini kita berbicaranya lokasinya nggak dalam satu kantor yang sama. Misalnya di cabang gitu kan, nagihnya ke pusat. Proses itu kan
perlu fasilitasi gitu. Artinya bahwa si servis AC-nya benar sudah dikerjakan belum gitu kan. Nah, supaya tercatat di Odoo. Kontrolnya gitu ya. Kalau sudah itu penting juga sih menurut saya, walaupun si Odoo memang nggak menganggap itu sebagai yang penting, tapi di klien umumnya sih pada minta itu, Pak. Iya, ya. Itu Pak, di Ocha kayaknya ada mirip. Sama aja itu Pak, dengan seperti itu, Pak. yang sekarang itu kan Pak. Cuma ya mungkin dibuatkan semacam apa ya, sebagai picking juga, cuma judulnya aja kali yang diganti sedikit ya. Tapi nggak tahu, yang di Ocha udah ada, kalau udah ada belum sempat lihat tuh. Itu Pak, yang saya ada share. Ada namanya ya? Purchase Work Acceptance, tapi masih alpha sih dia bilang. Oh, by the way, share screen saya stop dulu, Pak ya. Oke. Iya, oke Pak. Iya Pak Tonggal. Udah di post Pak? Belum. Makanya ini mau saya post. Oke. Tapi reponya pakai apa nih? Saya masih pakai repo sendiri. Reponya koin aja. Oh, udah ada. Terserah Pak, tahu, fotografi makanya bisa diakses. Kalau udah ada saya pakai ke situ. Iya, bagusnya sih ada sih. Iya, harusnya ada ya. Ya udah saya buat di akun pribadi saya dulu aja ya. Iya. Sementara sih dulu Pak. Mas Mur, bikin repo koin tuh Mas Mur. Nunggu Senior dulu. Senior. Kita mah ini aja dulu, tunggu arahan ya. Iya. kualat lagi kita. Iya, kota gimana lah. Saya nanya di luar itu boleh nggak ya? Iya. Silakan. Mungkin Pak Bunin atau Pak Togar nih. Itu pada saat journal entry pada saat DMO melakukan post inventory, kalau saya memiliki satuan produk bahannya itu kilogram, tapi DMO saya masukkan meter, itu kok di jurnal entry-nya jadi ngaco ya? Nggak bisa. Kok jadi, maksudnya kategori yang sama tapi kan sama-sama kategori berat toh Pak? Betul. Atau sama-sama kategori. Kalau kilogram ke meter kan ke berat Beda. weight ke itu beda ke Enggak. leng. Biasanya maksudnya Pak Mazmur itu bisa jadi walaupun dia meter tuh namanya sebenarnya meter sesuatu weight, gitu, gitu. bukan meter Iya. yang biasa, tapi meternya weight loh Pak. Betul, meter yang weight. Jurnalnya ngaco gitu, Pak. Iya, jadi dia ngikut ke quantity meternya, nggak terkonversi ke kilogram dia. Rasionya ada benar. Yang MO Bapak pasang di BOM-nya maksudnya gini, itu bicara komponen atau bicara finish good-nya? Komponen. Misalnya barang finish good A pakai komponen B. Nah, saat si B ini satuan di gudang dia pakai kilogram. Iya. Terus di BOM Bapak pakai satuannya meter weight gitu kan? Betul. Meter weight. Nah, pada saat dia dibom, dia motong stoknya itu akan meter weight, Pak. Tapi dikonversi dulu sama dia jadi kilo. Motong kilo yang di gudangnya. Tapi konversinya Bapak mungkin salah. Iya, faktornya kali, Pak. Rasio. Faktor konversinya. Saya konversinya itu smaller kan? Udah. Terserah sih, Pak. Bisa smaller, bisa bigger. Itu nggak ada dibatasin. Bapak mau anggap bigger boleh, smaller boleh. Tapi konsekuensinya masing-masing waktu bikin faktornya itu ngikutin lah. Oh gitu. Kalau smaller itu pemahamannya gimana Pak Bun? Jadi kalau misalnya Bapak bikin satuan gram, satuan dasar reference Bapak kilogram, nah itu biasanya dia Pakai langsung smaller buka aja gitu kali. ya. Satu kilo misalnya 40 meter. Ya. Bawah satu lagi. Berarti itu bigger, 1 Pak. kilo 40 meter. Iya. Oh bigger Berarti ya? bigger. Iya. Oh bigger. Oke. 1 kilo. Coba 1 kilo. 1 kilo sama dengan 40 meter. Unitnya kilogram.
Tapi Unit of measure. main Bentar. UOM-nya dalam Santai. apa, Pak? Dalam kilo atau dalam meter? Mainnya Dia satuan gudangnya pasti kilo lah kemungkinan. kilo. Nah, Kilo. Satuan weight. gudang kilo. Berarti ini kita buat kilo. Jadi weight reference-nya ini. reference kilo. Jadi kategorinya kategori weight. Ya, Berarti bigger ya. Nah, itu bigger. pilihannya bigger. Terus 40 meter tadi. rasionya 40. Iya. 40. Oh, oke. UM-nya apa? UM-nya apa? Nah, Bebas ini- lah meter apa gitu. Kalau saya biasanya dibuat jelas aja, Pak. Meter Meter, 40. Iya, strip harus 40, jelas. Kan itu sangat spesifik itu. Meter 40. strip Iya. 40, Boleh nggak? strip kilo gitu misalnya. Oh, bigger ya. Bapak mau pilih smaller juga boleh, Pak. Cuma ya reference-nya apa namanya? Tetap bagi Konversinya 40. ngikutin. 1/40 berarti, Pak, kalau mau pakai smaller. 0, ya, 0, sekian gitu Iya. ya. Iya, betul. 0,025. Baik. Siap. Paham, saya salah berarti saya bikin smaller. Bukan masalah Tapi- smallernya, Pak, conversion faktornya. Bapak Iya, boleh sebut conversion smaller faktornya atau saya- bigger kok, nggak apa-apa. Saya menggunakan comparison faktornya, saya menggunakan bigger, tapi di sananya saya pakai smaller. Smaller. Iya. Balik. Balik. Siap. Terima kasih. Pak Masmur masukin UM-nya itu import atau input, Pak? Import. Di bom, ya, di bom. Maksud saya soalnya saya kemarin ngimport salah dia, karena dia masuk ke kolom bigger ratio kan. Oh gitu. Iya. Kalau import agak ribet kemarin. Kalau input mungkin bisa benar. Kalau Di- import dia, Bapak waktu import tuh bikin conversion faktornya tuh hati-hati. Iya. Oh, iya. Harus lihat dulu kalau misalnya Bapak mau pakai bigger, lihat dulu ekspor dulu aja yang bigger, nanti oh dia maksudnya yang ini yang sepernya, yang ini enggak seper gitu. Iya. Iya. Nggak bisa kalau udah Jadi nggak boleh dirubah, Pak. Dia kalau udah ada udah ada transaksi nggak bisa. Harus ganti nama. Bikin baru ya, nama baru ya. Ya, ada yang lain? Sambil saya coba ini produknya. Itu purchase of measurement-nya bikin beda aja, Pak. Biar ketahuan beda. Yang satu lagi apa? Yang tadi itu yang terakhir. Contoh. purchase-nya tetap kilogram biasanya, Pak. Oh, purchase per kilogram. Itunya MT, oke. Bukan terbalik. Nah ya, itunya kilogram. Ya, itu kilogram. Purchase-nya baru MT. Ini ya. MT ya. Belinya kan itu. Pas Iya. beli MT 40. Tapi nanti dihitung itu pakai kilogram. Oh, gitu belinya malah meter ya, Pak, satuannya bukan kilo ya. Nah kan, meter gitu kan. Nanti ketahuan pada saat mau terima itu receipt. Nanti receipt-nya kilogram ini. Kilogram ya. Iya, coba aja lihat. Nah, Kilogram. kan, kilogram. Iya. Receipt itu ambil di unitsnya dia, bukan di purchase-nya. Oke. Betul, Pak. Memang dia satuan gudang harus begitu. Iya. Ya. Jadi pada saat MO, ya MO-nya udah pasti pakainya MT gitu kan? Coba. Iya, Bisa terserah. milih sih, ya. Bisa terserah. Terserah. Yang penting Nah, Oke, ini bisa pilih mau MT. Ya. Tapi yang sekategori kan. ya harus.
Yang ribet itu kalau udah pemakaiannya luasan, Pak. Satuan luasan tuh agak susah. Oke, ini ya. MT2 ya, oke. Potongnya kilo dia ya. Potongnya kilo, Pak. Iya. Terus, tadi sih pada saat di BOM kita bisa pilih. Oh ya, ini potongnya kilo nih. Walaupun udah pilih MT, tetap potongnya kilo juga, konsumnya kilo tuh 2.000 ya. Bukan. Lihat tuh, lihat tuh. Ini 2.000 tuh. 2000 apa 2? 2, sorry, 2, ini 2. Desimalnya 3 ya. Ya 2 nih, 2. Bomnya tadi? Bom tadi MT. Ini bomnya nih. 2 MTR. Ya. Di jurnalnya? Jurnalnya Coba hitung aja. Jurnal nggak ada quantity rasanya kalau yang standar. Ya, hitung value lah. 100.000 nih. Satunya berapa, Pak? 100.000, satunya 50.000. Oh ya, pas lah. Pas ya. Iya. Jurnalnya nggak ngaruh mau kilogram atau ini, tergantung di BOM ya berarti kan? Ini 100.000 nih. Berarti tergantung UAM-nya ya, Pak ya? Iya. Kalau di BOM-nya MTR, dia kan ngitung MTR, Pak, tadi. Bukan kilogram. Iya kan? Konversi masih otomatis. Jadi add-onnya MRB ini bisa kita bilang sampai step ini udah selesai ya. Tinggal Ya, dites untuk masing-masing ya. Nanti ya, baru nanti kita tes, Pak. Jadi untuk step yang menjurnal lewat memasukkan lewat consumable itu sepanjang nanti dites sudah oke, ya menurut saya sih udah tercapai karena nggak akan ngaruh kemana-mana mestinya. Cuma step berikutnya, Pak, kalau mau dilanjutkan itu kalau kita mau costingnya average yang yang finish good-nya itu bukan standar, dia kan harus ngitung tuh harus ngitung itu yang perlu di custom lanjutan sih sebenarnya. Kalau di MRP pakai average sudah pernah nyoba, Pak Bunin? Saya belum pernah sih. Sudah saya, Pak. Dia memang ngitung average gitu dari nilai materialnya. Sebetulnya kan average itu kalau average itu udah otomatis si Odoo yang hitung, cuma memang di MO-nya itu ya sama, Pak, tinggal override aja juga itu. Override yang sementara dia kan pilihnya kalau real dan standar. Kalau nggak standar price dia kan nggak ngambil harga kan. Dia ngambil harganya itu udah ngambil dari harga standar itu. Dari produk. Nah, cuma kalau dia kalau misalnya mau dibuat average Sebenarnya bisa juga. Sebenarnya dalam arti dia juga ngambil dari kalau average dia juga ngambil dari produk sih, Pak. Cuman betul. Yang saya belum dia nggak paham nge-generate itu dia kalau average kan nggak mau, Pak, nggak mau generate jurnal kan ya. Kalau yang dulu ya nggak tahu sekarang nih. Nah itu makanya saya belum pernah nyoba MRP pakai average, belum pernah. Kalau saya sudah maksudnya pakai custom modul memang average. Oh. Pakai custom modul. Kalau yang bawaan dia nggak terbit jurnalnya. Oh. Maksudnya nggak terbit tuh kayak gimana, Pak? Kalau Bapak finish good-nya dipakein metodenya jangan real tapi average gitu. Iya. Pada saat dia di harga standarnya jangan disetting, harga finish good-nya jangan ada harganya misalnya. Waktu dia posting kan harga finish good-nya tetap 0 tuh. Oke, ini bareng jadi, Pak. Pak, ini bareng jadi BOM-nya. Di produknya ini 0 ya. Maksud Bapak ini ya? Di cost-nya. 0 ini. Terus karena ini average dan automated gitu maksud Bapak ya?
Iya. Ini kan automated average. Terus di barang jadi costingnya 0. Padahal kita punya on hand ada 25. Kan kita punya on hand 25. Seperti ini Mas Bapak gitu ya? Iya. Dan 0 semua itu harganya, Pak. Ya, ini 0 ya. Itu Kalau- hasil yang kemarin-kemarin juga 0 juga kan. Coba Bapak bikin lagi 1, tetap itu harganya 0. Kan nggak lucu dong. Kalau saya di enterprise sih ngitung, Pak. Nah, Bapak bicaranya enterprise, jangan dong. Iya. Saya nggak apa karena ada modul accounting-nya jadi dia menghitung atau Enggak. Saya nggak tahu. Makanya saya juga ini baru lihat. Kalau Karena diklik compute price from BOM itu gimana? Apa jadinya? Itu ngitung yang berubah dari itu, Pak. BOM, ini yang dari BOM. Dari Ini BOM diambil. angka dari BOM nih. Angka dari BOM-nya sekian. Tapi bukan real ini bukan real. Kalau yang Ini pakai apa, Pak? Hah? Average. average. Oh, bisa dong kalau gitu. Ini average-nya, Pak. Iya, tapi kan setiap saat Bapak harus compute terus, Pak. Iya. Oh, iya. Kalau ini saya baru lihat deh. Kalau ini saya baru lihat bener. Saya nggak ngeh dari kemarin. Saya saking nggak pernah pakai average Karena di dia kalau- MRP jadi nggak pernah ngeh ini. Kalau saya malah average mulu di. Kalau nggak di- standar, real price. Itu jurnalnya terbentuk emang harganya berapa di jurnal finish good-nya? Coba kita lihat. Kalau ini sudah terupdate cost-nya, pasti berdasarkan ngambilnya cost ini, Pak. Enggak, kalau masih 0 pasti 0 terus kan? Iya. Ya, kalau 0. Tapi kan tadi ada wizard untuk compute dari BOM kan? Iya. Maksud saya kalau itu kita udah lakukan, terus sudah terisi angkanya, pasti ngambil dari situ. Iya, dia tapi seluruh stok Bapak diganti semua. Seluruh stok yang ada di gudang harganya diganti dari 0 jadi itu. Nah, dia terbit jurnal totalan itu. Iya, iya, average kan memang gitu. Average berjalan. Kalau Iya, average-nya mungkin berjalan average. kan nggak begitu harusnya, Pak. Jadi dia maksudnya average itu begini. Yang harga yang sudah misalnya 5.000, ada stoknya 10, berarti 50.000 kan. Terus Bapak bikin lagi yang baru, misalnya bikin 10 yang baru, tapi komponennya sekarang pada naik harganya sehingga harga materialnya harga finish good itu sebetulnya harusnya misalnya 60.000 kan. Nah, waktu produksinya selesai, dia masuk ke gudang itu misalnya 10 biji dengan 60.000 kan. Nah, dia akan meng-average dengan yang lamanya. Dia jadi 60 plus 50, 110, terus dibagi 20 gitu kan. Harganya jadi segitu. Kalau average begitu Pak maksudnya. Kalau misalnya Bapak compute tadi langsung disamain dengan yang harga terakhir, yang itu jadi berubah semua, yang stok misalnya jadi ikut yang sama dengan yang terakhir itu. Coba kita coba ya, saya penasaran deh. Nih. Saya penasaran. Soalnya di enterprise saya selalu muncul. Saya nggak. Ini sekarang ada stoknya, Pak? Ada. Minus. Ada stok. Stoknya minus tadi, Pak. Minus. Ini kuantitinya 20 ada. On hand ya. On hand ada 20. Oh, ada. Tadi kok ada yang minus sih? Yang mana ya? Lihat minus. Forecast. Ini ada stoknya 30. Ini forecast. Ini. On hand 20. Soalnya 0. Oke. Ganti. Ininya ganti, jangan yang ada ininya. Oke lah, kita anggapnya satu produk aja lah ya. Mau satu produk aja ya. Yang penting emang kan kita mau ngeliat jurnalnya aja kan? Iya. Harganya 0 finish good-nya. Finish good, oh ya kita cek dulu ya finish good-nya. Kita keluarin dulu. Finish good-nya, barang jadinya. Ini ada stok sih. Gini deh, saya buat barang baru biar fair lah ya. Ya, boleh. Biar nggak ada history ya. FD, storable. Ininya automated, interim, oke. Ininya kita nolin ya, jangan kita rubah apa-apa ya. Oke, kita save, bill of materialnya kita buat.
Ini produk 3 tadi, ini buat 5 unit. Ininya produk 3, 2 unit. Ini kita. Bikin 5 perlu 2 gitu ya? Iya. Kita buat FG. Kita pakai setuju. Check capability, ada produce. Save. Mark as done. Oke, emang nomor 17 ya. Valuation-nya 60. Oke, di sininya kan 60 ya. Nah, berarti kita cek nih di produknya nih. FG naik 60 apa enggak? Ini Pak, 12.000. Kan 60 bagi 5, 12.000. Oh, otomatis dong. Iya. Bapak, itu average apa? Average. Nah, kita bahas average tadi. Ini tadi compute price from boom-nya belum dipencet, Pak ya? Belum. Enggak pencet apa-apa kan? Udah otomatis langsung naik 12. Kan 60.000 tadi lihat kan? 60.000 Iya. dibagi 5. Iya. Iya. 12. Tapi udah Materialnya apa, Pak? Cost Satu. valuation-nya? Average juga. Produk 3 kan? Ini produk 3. 30.000 kali Costnya 10, 18 ya. Oke. Stoknya Kan membuat 5, 2. membuat Oke. 5 membutuhkan 2, 60.000. 60.000 dibagi 5, 12.000. Benar. Oke. Coba gini, Pak. Minta tolong, Pak. Buatkan PO deh untuk produk 3 ini mau ngetes. Oke. Harganya Oke. jangan 18, jangan Oke, 30 ribu. Tapi Oke. Produk 3-nya kita beli 35.000 lah ya. boleh 35.000. Kuantitinya 40.000 lah ya. 40.000 lah biar ini ya. Ya 40.000. Kuantitinya 18 juga, Pak, biar enak ngitungnya nanti. Oke. Tadi kan on-hand kita 18. Iya. 18 unit price 40.000. Berarti nanti harusnya unit price produk 3 ini jadi 35.000 ya. Oke, sekarang kita lihat produk 3-nya. 35.000. 35.000. Oke, terus Iya. finish Kita good-nya kita produksi ya. Finish good nggak berubah dong. Kan kalau kita produksi mau ngecek itu. Kalau kita produksi lagi baru berubah. Kalau nggak produksi lagi, Oh, ya kan memang modelnya begitu. coba pastiin, Pak. Dites dulu Pak. Nggak berubah. FG itu tuh karena ini kan current cost-nya masih 12.000. Iya, belum. Oke. Iya, begitu kita produksi lagi, baru tuh naik. Nih, sekarang kita produksi lagi ulang ya. Produksi. Nah, itu udah bukan, cost-nya udah bukan 12.000 lagi. Karena kan dari 3 kan average itu. Saya orangnya susah percaya, Pak, kalau mengenai Odoo. Harus dicek berulang-ulang. Iya, kita cek sama-sama ya. Oke. Ini produce, ini save. Oke. Nah, sekarang kita lihat Di atas tuh linknya di tas Papa. Pak Esdan dulu. Nah. pakai SD. Oke. Nah, kita cek FG-nya. Berubah 13.000. Oke. Jadi 12 ya. Average-nya jalan. Makanya saya sempat bingung kok nggak itunya 0 gitu. Harusnya sih jalan ya average-nya. Versi baru kali Pak itu. Iya. Ini 12 ya? Community, Pak. 13 Kenapa? ini. Community. Kayak 13. Ini 13 community ini. Ya, 13. 12 lah, Pak. 12 juga jalan, Pak. Ah, belum dibuktikan, jangan dulu. 12 jalan. Yuk kita coba bareng-bareng. Iya. Ya, kalau udah jalan syukur lah, Pak. Kikinya capek. Enggak. Ini kan lagi diskusi kita. Suka begitu memang. Nggak tahu kenapa ya harus ini pindah-pindah akun baru ini nih. Yang lama harus dinonaktifkan. Di logout Iya. dulu, Pak. Atau enggak Iya. incognito aja. Langsung Incognito ya. bebas. Command Shift N. Nama portnya harusnya dikasih 8012, Pak. Jadi tahu. 8012. 8012, 8013.
Oh iya. Ntar saya ganti ininya. Oke, kita beli produknya kita buat baru aja ya. Ini tapi ini on hand-nya udah masih 0 nih semua nih. Cost-nya juga nggak ada nih. Pakai yang ini aja ya. Nah, boleh nih. Ini kan persediaan average gitu ya. Item 1. Oke, sekarang kita bikin on hand-nya WIP 1 lah. Oke. Kita bikin BOM. Oh, ini WIP 1 udah ada. Harga WIP-nya belum ada, Pak. Kenapa? Harga WIP-nya, cost-nya WIP Coba ya, kita cek. belum ada. Nah, itu masih WIP masih kosong ya? nol. On-hand-nya juga kosong ya? Nah, dibeli dulu, Pak. Hah? Dibeli dulu, purchase dulu atau gimana? Langsung bikin, ini kan WIP kan? Kita bikin BOM aja kan? Kalau nggak ada cost-nya nanti nggak ada. Ntar baru kita beli, kuantitinya ada 1. Saya bikin BOM-nya dulu. Oke. Update quantity on hand juga bisa sih. Update Kalau yang bisa materialnya. ya. Tadi itu apa ya? Row 1 ya? Apa Iya. item 1? Row 1. Row 1 ya? Row 1 yang itunya stoknya 0 ya? 0, 0, On-hand-nya ya. 0, itu cost-nya 0. Oke. Oke. Kita buat 10, ininya 20 deh. Butuhnya 20. Oke. Kita save, baru kita beli barang row 1 ya. Harga 30.000. Mau langsung kita beli 2 nggak? Satu harga 30.000, satu harga 35. Apa 30.000 diproduksi, beli lagi 35, produksi lagi gitu. Boleh, Pak. Tapi kalau PO sih nggak, udah proven sih. Udah proven ya? Udah biasa. Ya, udah proven ya. Jadi ini udah cukup ya? Iya. Kita cek di itunya, di product cost-nya 30.000 ya. Oke, sekarang kita masuk ke manufacturing, operation, MO, kita create, kita bikin WIP 1. Row 1-nya 20, check availability-nya ada. Ini saya pakai picking lagi. Sebentar ya. Picking ke cancel. Buat baru aja, Pak. MO-nya. Ya. Apa tadi ini? Cost-nya. Oh, oke. Nah, ini kenapa di sini? Nah, ini. Oh, oke. Di sini bedanya berarti ya? Iya. Kalau saya biasanya Ini kalau saya biasanya cost-nya dibuat 1 di sini nih. Jadi gini nih, ini apa agak tweak sedikit. Ininya nggak bisa ya, harus di save dulu, Pak. nggak bisa. Di save dulu. Di save dulu baru edit lagi. Nggak, update cost 1. harus update itu dia baru bisa tambahin di sini. Iya. Tadi di 13 kita nggak ngelakuin ini kan? Nggak ngelakuin. Nggak. Nah, di sini ini kan 1 nih. Ah. Nah, mark as done. Baru dia berubah update langsung ke sini nih ke ininya. Kok sama aja? Sama ya? Nah, kan? Iya. Yang bisa 13 doang. Oh, enggak, sorry. Enggak, ini karena ini manual. manual. Karena ini manual. Iya. Oke. Wah, bisa lah.
Oke, kita buat Bisa lagi lah, satu lagi bisa. berarti. Semoga bisa. Sekali lagi ya. Berarti udah Sekali lagi dirubah ya. sama dia. Sekali lagi ya. Biasanya enggak deh. Sekali lagi ya. Stoknya kan 50 tadi gue punya. Oke. Moment of truth. Enggak. Kenapa ya enggak ya? Otomatis padahal ya. Berarti itu bedanya, Pak. Hah? Nah, cuman Pak Bunhin pakai average di versi berapa, Pak? Berarti? Apanya? 12. Saya tapi custom ya? 11 sama itu 11 pun sama belum bisa. Tapi iya tadi kan Pak Bunhin bilang di MRP-nya pakai average, itu pakai custom Iya. berarti ya? Iya, custom. Di custom. Oh. Tapi ngejurnalnya jalan ya Pak tadi? Ketika Mark S. Dan jurnalnya jalan? Jurnalnya jalan, Rp1. Karena, nggak ngambil dari BOM? Iya. Dia ngambil dari produk. Ini nih. Kacau kan? Kuantitinya 10. Tapi di enterprise jalan gitu ya? Jalan di 12, jalan. Oh iya. Karena Wika itu pakai average dan apa costingnya ngupdate terus. Pretelin diam-diam dia. Dia memang sengaja, Pak. Pretelin diam-diam. Tapi saya penasaran, nggak apa-apa. Nanti malam saya mau ngotak-atik lagi apa community. Nanti besok saya update kalau ini. Harusnya sih jalan ya. Soalnya 13 tadi jalan bener ya. Tapi Pak Bu ini udah lama ngotak-atik emang nggak jalan ya Pak ya? Nggak jalan, Pak. 11, 10, 12 nggak jalan. Cuma kalau pakai jalan tadi berarti saya ketinggalan update kan gitu. Oke. Tapi kalau real cost jalan ya? Real cost, kalau real cost ngambilnya standar price tetap. Tetap standar price. Oh iya. Kalau real price? Ambil dari master product berarti ya, tetap ya? Iya, betul. Makanya yang Pak Masmur itu kan dia punya si Delta Tech toh. Bahaya. Purchase-nya jalan, tapi itu nggak jalan. Tapi BOM-nya MO-nya nggak jalan ya? Emang nggak jalan. Oke. Nggak apa-apa, nanti malam saya untuk ketika penasaran. Lanjut. Yang lain, apa udah cukup hari ini? Nah, kalau misalnya PR-nya yang servisnya tuh Pak, kan kemarin saya di presentasi saya tuh ada 3 komponen, material, labor, sama servis sebetulnya. Servis itu bisa dianggap sebagai consumable juga sih, kalau consumable-nya sudah jalan. Kalau menurut saya sih. Diganti ke consumable aja berarti kan? Iya, cuma kalau consumable dia nggak ngecek stok lagi, langsung dianggap selesai, ya langsung ada. Ini ya, reponya ya? Oh iya, Pak. Reponya ini ya? Iya, Pak. Sip. Ini untuk 12 ya? Iya, branch-nya saya belum buat branch-nya sih, jadi masih cuma satu branch master. Iya, nggak apa-apa. Print-nya tetap, labornya tetap di print ya, Pak? Masih ada tipe print, labor berarti? Nggak pakai konsum? Enggak, Pak. Itu ya. Di dalam report enggak kan? Udah saya hapus. Oh. Tadinya ada, makanya saya push lagi, saya commit lagi. Ubah semua, ubah nama modulnya juga saya ubah. Tadinya koin produk labor. Oke, Pak. Sip. Cukup ya hari ini ya? Ya, Pak. Cukup dulu. Oke. Jadi target awal kita sama-sama udah tercapai. Ininya sudah ada, tinggal dites dan dikembangkan. Mungkin
mungkin dari sini. Dokumennya kalau ditambahin kontributnya itu. Iya. Nanti saya lengkapin. Biar saya aja lengkapin deh. Kayaknya kalau untuk dokumentasi nggak usah dibahas di Zoom. Biar saya aja yang buat. Karena makan waktu juga kayak tadi gitu kan. Iya. Itu makan Kita waktu. tambahin aja kontributornya itu di situ. Udah dibikin, ditampilkan pada protes baru diedit. Iya. Jadi ntar dasarnya dari sini aja. Nanti sini juga saya saya tes di Odo 12 saya. Sekarang saya bikinin dokumentasinya, nanti saya taruh di Drive biar bisa di-share. Jangan di Drive, langsung di reponya aja. Langsung di reponya ya. Boleh. Nanti kasih kontributornya ke Mas Iki. Yap. Oke. Cukup hari ini ya. Ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Nanti deh, sholat dulu. Ya, saya juga mau sholat dulu. 12.50. Iya. Oke, Pak. Oke. Thank you, Pak. Thank you. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Pak Bunin, Toger makasih ya. Udah ini ya. Iya, Udah Pak.